Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Guru, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita mulai. Yaitu pertama, terkait dengan penilaian saya sebagai observer nanti dalam kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan potensi coaching, yang mana yang akan dikembangkan? Potensi coaching yang akan dikembangkan setidaknya ya, bagaimana seorang itu tadi itu present, terus yang kedua bagaimana sebagai coach itu bagaimana yang aktif, bagaimana yang baik, bagaimana itu dengan baik itu bisa kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada dia terkait. Baik, jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya nih Pak Guru, terkait dengan beberapa kompetensi yang sudah disampaikan tadi, untuk lebih spesifiknya yang anak-anaknya di kompetensi yang mana nih? Saya melihatnya ini kayak grafis ya. Yang jelas yang ingin saya tinggalkan yang pertama bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, dan dari pendengar yang baik ini kan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan bisa memotivasi coaching untuk mengembangkan dirinya seperti itu. Ini yang terakhir Pak Guru, pertanyaan terakhir ini nanti untuk mengukur indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini, indikatornya seperti apa? Indikatornya sih saya maunya nanti bagaimana coach saya bisa memberikan atau membawa solusi-solusi yang ada berdasarkan pengalamannya, apa yang sudah dipelajari, dan bisa memberikan solusi. Oke, baik Pak Guru, berarti itu ya. Mungkin juga perlu diingat kembali bahwa alur yang akan dilalui dalam proses coaching ini jangan sampai lupa kita menggunakan alur delta ya. Kemudian setelah kegiatan coaching ini selesai juga nanti akan ada penilaian akhir ya. Barangkali itu saja. Selamat melakukan coaching ini. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan janjian sudah bisa. Gimana Pak Guru? Ya ini saya cari waktu ketemu dengan Siti ini ternyata sekarang kita bertemu. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini pada ini ada permasalahan sebenarnya. Kita berbagi, mungkin pada ini bisa memberikan saya masukan bagaimana dengan pembelajaran saya di kelas. Di mana pembelajaran? Saya rasa akhir ini kurang menyenangkan dan dari hasil ulangan, dari hasil minat belajar siswa saya menurun. Jadi hasil belajar kurang ya menurun Pak Guru dari minat ya kurang juga ya siswanya ya. Seperti itu. Berarti nih dari pembicaraan kita ini Pak Guru mau yang seperti apa nih setelah kita ngobrol-ngobrol nanti? Maunya saya setelah saya ngobrol dengan sharing masih saya bisa menemukan hal yang bisa meningkatkan kemampuan belajar nanti saya, dan juga biar dari hasil ulangannya juga mungkin bisa kita lihat positif untuk meningkatkan seperti itu. Berarti bagaimana kita ngobrol nanti dari solusinya bersama bagaimana meningkatkan hasil belajar itu ya? Iya seperti itu Pak Edi. Pak Guru nih mungkin cerita lebih seperti apa sih pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah? Ya di sekolah saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti normalnya pembelajaran di sekolah itu seperti sekolah. Namun mungkin karena pertama saya terkait dengan
dengan mungkin tidak bisa manage waktu dan juga karena sering kadang-kadang satu pertemuan saya miss karena ada kegiatan di sekolah saya, karena saya juga kebetulan dipercayakan sebagai kurikulum. Jadi kadang-kadang misalnya kan saya dapat di SMP Negeri Mataram, saya belajar bahasa Inggris. Jadi di dalam satu minggu satu kelas itu dapatkan 4 JP ya, jam pelajaran. Jadi dibagi 2, jadi misalnya hari Kamis 2 JP, mungkin hari Sabtu atau hari Seninnya 2 JP di satu kelas. Jadi kadang-kadang saya di hari Kamis bisa mengisi atau di hari Senin bisa mengisi, di Kamis saya bisa mengisi. Jadi kadang-kadang itu juga yang bikin pelajaran kurang maksimal bagi saya. Itu yang menurut saya mungkin yang menjadi minat anak didik saya menurun, dan juga dari hasil ulangan selesai saya menyelesaikan 1 unit pembelajaran, saya asesmen, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Seperti itu Pak Dek. Iya Pak. Kalau bisa saya garis bawahi dari proses yang Pak Guru lakukan, ada manage waktunya ya, sehingga Pak Guru terkadang karena banyak pekerjaannya Pak Guru ya. Iya. Di bawah kurikulum ya. Iya. Terus belum lagi kegiatan yang lainnya. Terus bagaimana Pak Guru manage waktu sehingga yang kurang dan tidak bagus tadi ya, sehingga ada proses pembelajaran yang miss, yang kadang-kadang yang direncanakan kebetulan ada ya, kan waktu tulisnya lumayan berat di sekolah ya, sebagai pelajaran ya. Dari Pak Guru, apakah dari manage waktu nih, berarti Pak Guru manage waktunya bagaimana Pak Guru ini manage waktu yang sebelumnya? Kalau pelajaran sebelumnya mungkin saya sudah bisa mengatur dengan pelajaran saya. Misalnya dalam seminggu di kelas ini saya sudah bisa memberi waktu sebelumnya. Pelajaran saya sudah seperti ini. Jadi sintak ataupun langkah-langkah untuk pelajaran saya sudah maksimalkan. Nah, namun kadang-kadang itu terhenti pada proses itu kalau saat sekarang. Jadi sehingga anak didik saya merasa ditinggalkan. Ada beberapa janji saya yang tidak tersampaikan dengan anak. Ya, jadi contohnya mungkin ajak nonton. Karena saya dulu sering bawa gitar, saya sering nyanyi di dalam kelas. Sekarang sudah mulai hilang. Jadi itu yang mungkin anak sibukan juga. Jadi karena semacam kalau pembelajaran yang biasa sekarang saya menunaikan kewajiban saja. Jadi hal-hal sifatnya tadi untuk mendukung pelajaran kadang-kadang saya kurang bisa masukkan ke situ lagi. Itu nanti. Bayang seru sekali Pak Guru ya pelajarannya. Dan gurunya sudah bagus Pak Guru ya. Ini Pak Guru nih dari beberapa gitar sudah mantap sudah pasti sesuainya semuanya. Terus apa Pak Guru nih? Pak Guru kan sebelumnya sudah metode sudah bagus ya. Siapa yang Pak Guru lakukan ini biar kembali lebih mantap lagi Pak Guru ini? Dan bagaimana Pak Guru manage waktunya sehingga apa yang Pak Guru lakukan praktik baik yang Pak Guru sudah lakukan sebelumnya bisa kembali lebih bagus lagi dengan siswanya lebih bergairah dan semangat. Apa yang Pak Guru sudah kerjakan? Ya. Apa Pak Guru sudah punya rencana? Ya, menurut saya sih ada rencana yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala dengan dia. Kalau memang bisa didiskusikan kepada kepala lain pada saat pembelajaran saya, itu bisa didiskusikan ke yang lain. Terus yang kedua, saya akan memiliki waktu benar-benar pada 1 kali pertemuan bisa merampungkan semua singkat pembelajaran itu biar bisa masuk mengena ke diri saya. Itu mungkin langkah saya. Dan juga yang ketiga, langkah saya mungkin akan kembali menghadirkan pembelajaran inovatif seperti tadi, mungkin yang ada SPP-nya, ada game-game yang kemarin, mungkin saya akan hadirkan kembali di kelas saya. Itu Pak Deni sepertinya. Itu Pak Guru. Tapi di waktu ada disposisikan berarti ada mengganti ya. Dan bagaimana juga alternatif lainnya juga bagaimana Pak Guru mengatur waktunya ya, waktunya itu. Yang paling aneh ini akan Pak Guru lakukan ini dari alternatif ada disposisi ketika Pak Guru tidak berhalangan atau hal yang bisa tidak dilaksanakan pada hari itu ya.
bagaimana Pak Guru membuat rencana manage waktu ya. Langkah apa yang tidak akan Pak Guru dari manage waktunya, terus tadi biar mengumpul sekolah ya. Nah untuk langkahnya atau rencana aksinya apa nih Pak Guru? Secepatnya mungkin kalau bisa ya minggu ini saya sudah harus melakukan itu karena kan ini sudah mau semester, jadi perlu kita menanam terhadap hasil dari kita biar hasilnya maksimal. Mungkin dari minggu ini kita sudah action betul Pak Boy. Nah, rencanakan minggu ini sudah saya lakukan perubahan-perubahan yang saya sampaikan tadi. Untuk teman atau guru yang lain sudah ada guru pengganti ketika ini disposisikan atau terkait dengan manajemen waktunya Pak Guru, Pak Guru sudah membuat semacam jadwal atau schedule atau alarm pengingat seperti itu Pak Guru? Ya. Untuk disposisi itu maksud saya disposisi terkait dengan tugas itu mungkin bisa disampaikan kepada guru lain, disposisi itu keluar dan pulang misalnya. Dan juga bagaimana memilih waktu tadi agar pada saat tugas itu tidak berbentrokan dengan jam mengajar saya. Artinya itu yang saya akan coba diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan terkait dengan rencana pembelajaran, saya tadi sampaikan saya akan melakukan kembali pembelajaran yang pernah saya lakukan agar bisa menarik lagi perhatian siswa saya atau peserta didik saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sehingga nanti pada hasilnya pada saat kita mengevaluasi lalu asesmen formatif nantinya tentunya dengan saya harapkan akan meningkat dari siswa saya. Saya rasa itu ide yang sangat brilian Pak Guru, dan saya juga penasaran ini hasilnya seperti apa nanti setelah Pak Guru laksanakan itu ya. Dan nanti yang kedua bagi obrolan kita yang selanjutnya saya ingin hasilnya Pak Guru ya. Insyaallah. Yang belajar dari pengalaman Pak Guru ini kita bisa menjadi Pak Guru ya. Siap. Terima kasih Pak Guru ya. Oke, terima kasih atas sarannya dan kemauan berbagi Pak. Kita berbagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu cukup kan sudah. Pak Denny, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Pak Guru Satria, ya. Ini kita coba kembali melakukan perbincangan singkat saja Pak. Ini coba menanyakan pada saat melakukan coaching tadi dengan Pak Guru Satria ya, apa yang menurut Bapak indikator ketercapaian yang bisa diukur? Dari indikator ketercapaian dari hasil coaching tadi ke Pak Guru Satria, dari mendengarkan yang baik, present saya hadir penuh dengan Pak Satria, mendengarkan apa yang disampaikan dengan yang baik, dan dari dengan yang baik ini saya menanyakan beberapa apa yang menggali potensi saya telah melangkah solusi yang ditanyakan oleh coach saya. Begitu Pak, itu luar biasa. Nah, saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan terkait dengan hasil observasi saya dengan cakapan yang luar biasa tadi itu. Jadi kalau dari pengamatan saya sebagai observer, alur coaching yang sudah dilalui sudah sangat sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan dia melakukan coaching, kemudian setelah itu melakukan identifikasi masalah, kemudian setelah itu juga tadi terlihat dengan sempurna rencana aksi sampai menanyakan komitmen untuk melakukan tanggung jawab penuhnya terkait dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.
terakhir ini, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, kedepannya ini Pak Guru, ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya kembangkan jelas dari tiga kompetensi ini, bagaimana saya harus berlatih terus sehingga ketiga kemampuan dari present, terus mendengarkan dengan baik atau pendengar aktif, dan bagaimana membuat pertanyaan berbobot ini harus saya tingkatkan terus sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah, yang prima untuk siswa saya di sekolah maupun teman-teman nanti ketika membutuhkan atau konsultasi. Baik, kita tunggu aksi berikutnya. Mudah-mudahan kompetensi yang akan dikembangkan ke depan itu juga kita bisa berbagi Pak Ren, ya. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih Pak Guru ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, bulan puasa ini kabar baik Pak. Alhamdulillah, Ramadan kita ini coaching di Ramadan, ya. Terkait dengan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual, saya akan melakukan kegiatan sebagai observer. Ya. Jadi sebelum itu saya kepingin melakukan pertanyaan kepada Pak Ustadz Ya, silakan. terkait dengan akan melakukan kegiatan coaching nantinya. Jadi yang pertama di sini sebelum melakukan coaching, yang hal yang saya tanyakan di sini adalah apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching yang akan nanti kita Pak Sarin akan lakukan, apa yang ingin dikembangkan Baik, dari jadi kompetensi coaching tersebut. terima kasih Pak Guru. Terkait dengan hal-hal yang akan saya kembangkan untuk melakukan coaching nanti, yang pertama dulu tentu saja kita lewat alutsista itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah barangkali kita akan coba mengembangkan tiga kompetensi itu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menuntun coaching nanti dalam menyelesaikan atau menemukan potensi dirinya menyelesaikan masalah. Dari beberapa kompetensi tersebut, yang mana yang secara spesifik yang ingin Pak Ustadz tekankan di sini seperti apa? Kalau lebih spesifik barangkali ada dua hal. Yang pertama saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua coba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menuntun dan mengarahkan potensi diri dari coach itu sehingga dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya akan menanyakan juga ini terkait dengan indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian dari tujuan perumahan yang diinginkan seperti apa? Saya berharap nanti dari proses coaching yang dilakukan ini bisa menyelesaikan atau bisa menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Terutama dia bisa menemukan sendiri lewat potensi diri yang ada pada dirinya sendiri. Oke, baik Pak Ustadz. Di sini di rubrik penilaian ini ada 3 form. Ya. Ada 3 kolom, di mana ini dari tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Nanti akan kami menilai atau saya sebagai observer akan menilai. Yang pertama di kolom pertama itu tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan, namun sesuai dengan basic coaching yang Pak Ustadz sampaikan, dan itu sudah dilakukan. Jadi ini mohon nantinya Pak Ustadz pada saat kegiatan coaching melaksanakan apa yang menjadi kondisi yang ada di coaching tersebut. Seperti itu Pak Ustadz. Dan nanti pada saat setelah selesai coaching, maka saya akan juga menanyakan beberapa pertanyaan juga terkait dengan proses coaching yang Pak Ustadz lakukan nantinya. Nanti akan saya bertanya lagi terkait dengan
coaching yang Ustaz sudah lakukan. Itu saja Ustaz, selamat melakukan kegiatan coaching, semoga sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah puasa ya. Puasa dong. Iya. Gimana kalau puasa harus segar, Pak Hari ini Pak sudah Ustaz. masuk di hari berapa nih kita puasanya? Hari ketiga, alhamdulillah Berarti sehat. 23 hari. Belum dari lagi kita lebaran. Baik Pak Guru ini terkait dengan perbincangan kita lewat WA kemarin itu, ya, Iya Pak Guru. ada hal-hal yang sepertinya ada hal yang mau disampaikan. Ya sebelumnya terima kasih sekali Pak Guru ya atas waktunya nih, Pak Guru. Saya ingin curhat Pak Guru, mudah-mudahan dapat solusi kan Pak Guru, banyak pengalaman dan bisa memberikan solusi untuk saya. Ini Pak Guru nih, melihat di sekolah Pak Guru, cerita dikit ya. Ya, Melihat di sekolah nih Pak Guru, pertama dari hasil rapor nih, setelah kan saya diajak ke sekolah untuk buka rapor mutu itu, kan yang dilihat itu dari nilai AKM siswa ya, siswa kelas 5. Ternyata dari analisisnya bagaimana proses pembelajaran didikas, terutama bagaimana menggunakan media itu yang merah Pak Guru. Terus memang sih sebelum COVID itu Guru, saya sering dan teman-teman bagaimana menyiapkan, pernah saya dengan teman-teman bagaimana membuat multimedia pembelajaran praktik sudah saya siapkan dulu. Tapi sekarang nih Pak Guru nih, ternyata setelah COVID itu teman-teman kembali lagi mengajarnya banyak yang mengajarnya dalam konvensional, sehingga saya lihat siswanya kurang minat lah. Dan saya rasa itu juga sih dampaknya, sehingga hasil dari asesmen nasional siswa di sekolah saya kurang memuaskan. oh begitu ya. Dan analisisnya itu kayaknya itu penyebabnya semangat guru, cara guru mengajar yang kembali lagi ke konvensional. Dari apa namanya masalah yang dihadapi yang saat ini sedang Pak Guru rasakan itu, apa tujuan yang ingin Pak Guru diharapkan nanti dari percakapan kita ini? Saya ini nanti dapat solusi atau arahan dari Pak Ustadz, bagaimana nanti cara saya nih untuk membangkitkan atau memotivasi teman-teman guru lainnya biar bisa memvariasikan entah itu model pembelajarannya maupun metode pembelajaran yang menggunakan agar siswa lebih semangat sama terbiasa melihat soal yang model lain. Oh, gitu ya. Pak Guru dari ini terkait dengan permasalahan yang saat ini dihadapi itu ya, kalau menurut Pak Guru ini kendala yang paling mendasar sehingga kegiatan di sekolah itu banyak sekali kendala masalahnya seperti apa? Kendalanya gini, setelah COVID ini rata-rata ya tidak hanya gurunya, ternyata tidak hanya siswanya, ternyata gurunya setelah COVID ini agak bagaimana kompetensi mengajarnya, semangat mengajarnya terlalu agak menurun seperti itu. Dari yang dulunya kan harus bagaimana, kan tidak enak sekali ya, LCD sudah lengkap di sekolah, cuma jarang digunakan sekarang itu. Terkadang ada jam kurang, yang dulu kan sering dipakai, sekarang kembali lagi ke model konvensionalnya, banyak ceramahnya. Ya, apalagi memberikan soal-soal yang model AKM lah. Yang pertama kan kalau model AKM itu kayaknya banyak butuh teknologi dan terutama untuk membuat soal yang variatif. Berarti masalahnya itu teman-teman yang ada di sekolah itu masih kembali menggunakan model-model pembelajaran lama ya. Iya. Itu ya, ini langkah yang ingin dilakukan supaya semangat belajar dari teman-teman, semangat mengajar yang dibantu kembali, itu seperti apa? Saya maunya nih, saya mau kalau bisa berbagi kan karena saya sama dulu sejawat ada Iya. apa namanya daya dobraknya agak kurang.
saya mau ngomong kepala sekolah, juga saya tidak enak Pak Guru nih. Saya ngelatih guru di sekolah lain, sementara nanti di sekolah saya sebelum saya latih kan ditanyakan kan, tidak asik sekali itu obrolan saya dengan kepala sekolah. Dan saya mau jadwalkan dan saya mau jadwalkan yang dulunya memang pengajaran yang namanya kartu beraksi. Satu berorganisasi, mana tidak ada siswa yang diaktualisasikan, tapi nanti setelah siswa pulang, setelah siswa sampai awal, ada guru-guru bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Sana saya rencananya mau buat kegiatannya di sana, bagaimana model pembelajaran yang interaktif atau media pembelajaran yang membuat siswa tertarik seperti itu. Itu saya rencanakan maunya dengan kepala sekolah. Saya rasa idenya cukup bagus Pak. Kalau misalnya ingin membangkitkan semangat dari teman-teman yang ada di sekolah. Terus ini rencananya ini aksinya kapan nih Pak? Rencana saya untuk minggu ini saya mau ngobrol dengan kepala sekolah di rapat dengan teman-temannya, diskusinya dan bisa Kemudian ya berarti harapannya supaya semangat belajar dari Bapak Ibu guru itu bisa kembali ya. iya. Dan siswa juga kan otomatis nanti kalau gurunya tidak semangat dengan siswanya gitu ya. Baik Pak Guru ini berarti minggu-minggu depan sudah bisa dilakukan ya. Kita tunggu nanti aksinya Pak Guru ini, kita akan ada kegiatan lagi mungkin untuk mendengarkan hasil dari aksi yang sudah direncanakan itu. Saya Pak Guru nanti apapun hasilnya saya ceritakan ya. Oke, baik. Itu aja mungkin Pak Guru ya. Terima kasih sekali Pak Guru atas waktunya ini, meluangkan waktu bisa kesibukannya yang luar biasa Pak Ustaz. Terima kasih Pak Guru. Ya, masalah itu aja dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Pak Guru. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi Pak Ustaz. Saya pun sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Uni. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama mengenai proses coaching tadi. Ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan cukup bagus karena alur kita sudah dilakukan secara maksimal tadi, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab tadi sudah melalui alur sekitar yang sudah jelas, alurnya sudah ada. Yang ingin saya pertanyakan di sini, yang apa yang sudah dilakukan pada saat ada coaching tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, yang diinginkan oleh Side selaku coach dan coaching. Baik, terima kasih Pak Guru ya selaku server terkait dengan kegiatan coaching yang sudah berlangsung tadi itu ya. Ada beberapa indikator yang saya optimis bahwa apa yang saya lakukan terhadap coaching tadi itu akan mampu mengembangkan potensi dirinya dan memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, terutama di kita menjadi pendengar yang aktif, yang baik, kemudian juga kita sudah memberikan tuntunan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang baik, yang diharapkan nanti coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Baik, berdasarkan hasil dari observasi tadi percakapan kita bahwa Ustaz ini menggunakan beberapa kompetensi yang pertama itu yang digunakan adalah kompetensi untuk bisa menggali pertanyaan yang sifatnya pertanyaan berbobot tadi ya. Ingin di itu dengan hasil saya tadi sudah disampaikan untuk menggali bagaimana pertanyaan berbobot untuk
seorang coach kepada coach sudah menurut hasil observasi saya, kami sudah disampaikan pada saat coaching. Terus yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang berkali Pak Ustaz? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan itu adalah pertanyaan yang berbobot, karena saya melihat bahwa kunci dari kegiatan coaching ini sesungguhnya di pertanyaan yang berbobot itu, yang menuntun coach menggali sendiri potensi yang ada dalam dirinya dalam menemukan solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih luar biasa Pak Ustaz. Sudah saya sampaikan tadi berdasarkan hasil catatan saya sudah Anda lakukan alur-alur tadi dengan baik, dan sudah sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi komitmen dari Pak Ustaz terkait dengan potensi yang akan digunakan nanti pada saat itu. Sudah saya berdasarkan data sudah dilakukan dengan alur kita. Terima kasih. Sukses selalu itu Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Guru, Jadi, kan sebelum kita melakukan observasi nih, saya melakukan observasi terkait coaching yang akan Pak Guru lakukan. Saya mau diskusi dulu tentang bagaimana rupanya Pak Guru. Nanti bagaimana coaching yang Pak Guru lakukan, bagaimana berjalan sesuai dengan prinsipnya Pak Tika. Pertama prinsipnya yang seperti yang kita ketahui dan bagaimana membangun kemitraan, terus prosesnya secara kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching kita. Berjalan baik, apa yang harus dilakukan atau itu yang akan saya observasi nantinya. Dan ini Pak Guru nih terkait dengan potensi coaching yang ingin dikembangkan. Potensi coaching yang seperti apa yang ingin dikembangkan dalam coaching? yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana bisa menggali masalah, atau bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot dari kunci, bagaimana teknik kita bisa menggali potensi dari kunci tersebut agar bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu yang saya akan coba tadi terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Itu mungkin potensi yang perlu saya katakan. Langsung yang spesifiknya itu langsung ke bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot biar menggali potensi coachingnya Pak. Oke ya. Terus nanti setelah coachingnya selesai nih, indikator seperti apa yang akan Pak Guru lihat untuk keberhasilan coaching yang Pak Guru lakukan? Kita akan melihat dari beberapa solusi-solusi yang dia sampaikan atau yang coach sampaikan, itu nanti beberapa opsi-opsi mereka yang coach sampaikan itu yang menjadi tolak ukur ataupun indikator pencapaian apa yang menjadi potensi coaching yang saya kembangkan. Pak Guru luar biasa, saya akan observasi nih Pak Guru nih. Siap. Selamat menjalankan coaching. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Puasa Pak? Alhamdulillah puasa. Kemarin tahunnya banyak jadi semakin puas, makin puas. Semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Ustaz, kebetulan ini ngomong kemarin Ustaz ada pesan lewat masa kemarin kita ketemu di sini. Apa ini permasalahannya kira-kira Pak Ustaz tadi yang disampaikan? Kita bisa berbagi bagaimana Ustaz? Ya, ini Pak Guru nih, saya berharap nanti lewat percakapan kita ini bisa menemukan solusi yang paling terhadap masalah yang saya hadapi.
Jadi masalahnya saya itu masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Mohon maaf Pak Ustadz. Jadi masalah Pak Ustadz itu apa sebenarnya sosial? Tadi kan Pak Ustadz yang begitu tidak mendengarkan dengan baik tadi. Apa? Saya belum bisa memanage waktu dengan baik. Saya sepertinya kekurangan terus dengan waktu, sehingga banyak tugas-tugas saya tidak selesai tepat waktu. Di samping saya juga sebagai guru bidang studi, kemudian kita juga saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Di situ juga banyak sekali tugas. Kemudian di sisi lain saya juga ada kegiatan di komunitas KKG PI Kota Mataram, sehingga pada saat bersamaan tugas-tugas itu menumpuk gitu. Sehingga pada waktu deadline-nya saya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu gitu. Berarti di sini Pak Ustadz manajemen waktunya ya Pak Ustadz, karena saking banyaknya 24 jam tidak cukup rasanya ya. Iya. Hitung-hitung ya. Jadi rasanya waktu selalu berkurang gitu. Waktu selalu berkurang, sehingga tugas-tugas saya banyak yang tidak selesai, terutama tugas di sekolah sebagai guru, kemudian di guru penggerak terutama. Saya khawatir nanti kalau saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu akan menjadi masalah. Begitu Pak. Ya. Tugas-tugas seperti apa mohon informasi Pak Ustadz yang kira-kira ini membutuh waktu yang Pak Ustadz tadi, tugas-tugas seperti apa yang dilakukan tadi? Sebenarnya sih kalau mengganggu enggak sih dia mengganggu, cuman saya yang kesulitan membagi waktu, karena tugas-tugas tersebut secara bersamaan harus diselesaikan pada saat yang bersamaan, seperti tugas-tugas di CGP itu lumayan juga itu ya. Kemudian tugas di KKG kota juga melakukan pembahasan dan lain dengan teman-teman, kemudian di sekolah juga gitu. Jadi saya merasa kekurangan saya. Proses sibuk Pak Ustadz ya. Ya. Kalau boleh tahu ini Pak Ustadz, selama ini apa yang Pak Ustadz lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi? Ini ada yang Ya. sudah Pak Ustadz lakukan? Sebenarnya mungkin ini ya, sih menurut saya aja ini. Saya sepertinya membutuhkan partner, teman yang bisa mengingatkan saya tentang tugas-tugas itu yang belum saya lakukan. Saya harus cari partner yang bisa memberikan motivasi, kemudian bisa mengingatkan saya tentang tugas-tugas saya. Kemudian yang berikutnya ini juga mungkin saya belum membuat jadwal ya, jadwal mana tugas-tugas yang harus diprioritaskan, sehingga kita melihat jadwal prioritas tugas yang diselesaikan, ini tuh bisa membantu juga gitu. Iya, Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa Ustadz akan melakukan kegiatan seperti mencari partner, Iya. mencari teman untuk bisa berbagi dengan tugas-tugas yang Ustadz akan lakukan, dan juga dengan ini suatu yang baik. Jadi kira-kira menurut Pak Ustadz ini apa rencananya ini? Nah, saya mau secepatnya ini Pak Guru, jadi berlarut-larut nanti malah menjadi masalah besar kalau saya tidak selesaikan. Saya rencanakan minggu depan ini, Senin, Selasa, Rabu itu sudah bisa kita diskusi lah, kita pastikan gitu. Balik kepada rencana yang sudah akan dilakukan, kira-kira kalau kita melakukan kita posisikan di antara 1 sampai 10, Pak Ustadz di posisi yang mana sudah melakukan kegiatan tersebut? Kalau saat ini ya saat ini saya merasa berada di posisi 7. Kalau di KKM saya masih ambang ya, kayaknya di situ saya di posisi 7 itu ya. Jadi akan direncanakan mulai kapan? Ya, yang tadi sudah sampaikan, biar bisa 7 jadi 9. Nah, saya rencanakan minggu depan ini, Senin Selasa paling enggak itu
bisa saya lakukan sehingga yang tadinya angka 7 itu paling tidak kalau bisa maksimal kan kita maksimalkan menjadi angka 10. Tapi kalau tidak bisa sampai angka 10 ya paling tidak 80 ke atas lah. 85 sampai 90 lah paling tidak. Kalau saya sudah tadi menyampaikan beberapa solusi dari Pak Ustadz sendiri. Apa komitmen dari Pak Ustadz ini agar dana yang didapatkan bisa berjalan dengan baik? Iya, jadi saya akan sesuai dengan yang sudah sampaikan tadi, intinya saya harus mencari teman atau partner, kemudian saya juga harus membuat jadwal kegiatan saya sehingga ada jadwal-jadwal yang prioritas hingga tugas-tugas itu bisa diselesaikan tepat waktu. Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa. Solusi dari Pak Ustadz sendiri yang menyampaikan tadi yang sangat bisa membantu. Tentunya kita rasa bagaimana Pak Ustadz bisa memiliki waktu yang baik. Luar biasa Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz tetap sukses dan untuk jalannya acara sekolah tugas-tugas dari KPI dan juga dari tugas di DP yang lain ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini bersama kami. Terima kasih juga sudah ngobrol, kita ini menyita waktunya Mbak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Guru, coachingnya berjalan lancar setelah saya pasti. Kita diskusi dikit Pak Guru. Ya. Dari hasil coaching yang Pak Guru lakukan, yang sudah dilakukan dari coaching ini berdasarkan indikatornya tercapai apa saja? Tadi yang ingin saya sampaikan sebelum kegiatan coaching pada saat ini saya ingin menggali bagaimana membuat pertanyaan berbobot untuk bisa menggali potensi yang ada di coaching saya. Tapi alhamdulillah saya sudah melakukan dan berusaha melakukan maupun nanti saya mohon saran dari siapa mengenai kegiatan saya yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan tersebut, nah hal tersebut tentunya dari potensinya tadi baru kita lakukan berbobot. Dan sekarang Pak Guru, dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sampaikan, indikatornya yang Bapak sudah tekankan indikatornya dengan bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa memberikan tuntunan untuk menggali potensi seorang coach itu sudah Bapak laksanakan dengan bagus dan baik. Terima kasih. Dari pertanyaan-pertanyaannya tidak ada saya lihat pertanyaan yang sifatnya engagement atau yang mengasosiasi atau menceritakan, ya tidak ada komparatif yang seperti itu sudah Pak Guru lakukan. Sudah bagus sekali Pak Guru. Terima kasih. Ya, mungkin sudah bisa mendengarkan dengan bagus. Yang selanjutnya Pak Guru nih, dari coaching yang Pak Guru lakukan tadi, hal apa saja yang ingin kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lagi dari coaching selanjutnya? Yang tadi adalah mendengarkan dengan baik mungkin di kompetensi coaching itu mendengarkan dengan baik. Desain juga perlu kita tingkatkan sebagai sebuah sebagai sebuah kompetensi sebagai seorang coach. Tentunya agar coaching itu berjalan dengan baik, 3 kompetensi harus kita tingkatkan tentunya. Seperti itu Pak. Semangat Pak Guru ya. Terima kasih. Kita sama-sama. Alhamdulillah. Coachingnya sudah luar biasa. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Sukses. Semoga cepat warna hijau ya.